Kisah Imam Hanafi, ulama yang berani menolak tawaran penguasa. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dikenal sebagai seorang alim dalam ilmu fikih di Irak. Beliau seorang imam mazhab yang besar dalam dunia Islam. Di antara 4 mazhab yang terkenal, hanya ia yang bukan orang Arab, yaitu dari Persia. Lahir di sebuah kota bernama Kufah pada tahun 80 Hijriah, bertepatan dengan 699 Masehi. Ketika itu pemerintahan Islam di tangan Abdul Malik bin Marwan dari keturunan Bani Umayyah. Kepandaiannya tidak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai seorang yang mengerti betul tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadis. Juga pandai dalam ilmu kesusastraan dan hikmah. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai seorang yang bertakwa dan soleh. Seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika berdoa, matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang yang kokoh dan kuat jiwanya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah dan berakhlakul karimah. Setiap harinya, di samping sangat rajin menunaikan kewajiban, beliau pun jarang tidur dengan pulas meski malam hari. Tiap-tiap malam yang akhir, beliau selalu sholat lail dan membaca Al-Quran sampai hatam. Imam Syafi'i Al-Balkhi berkata, Imam Abu Hanifah adalah seorang yang terhindar jauh dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Ia sepandai-pandai orang tentang ilmu agama dan seorang yang banyak ibadahnya kepada Allah. Amat berhati-hati tentang hukum-hukum agama. Imam Ibrahim bin Ikrimah berkata, di masa hidupku belum pernah aku melihat seorang alim yang amat benci kemewahan hidup dan lebih banyak ibadahnya kepada Allah dan yang lebih pandai tentang urusan agama selain Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terkenal berani dalam menegakkan kebenaran yang telah diyakini. Berani dalam pengertian yang sebenarnya. Berani yang berdasarkan bimbingan wahyu ilahi. Beliau tak begitu cinta terhadap kemewahan hidup. Maka dari itu tak sedikit pun hatinya khawatir menderita sengsara. Karena menurutnya sunnatullah masih berlaku bagi manusia, yaitu bahwa orang yang cinta kemewahan hidup di dunia biasanya menjadi penakut, tidak berani menegakkan kebenaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang yang apabila melihat kemungkaran atau maksiat, dengan seketika itu juga berusaha memusnahkannya. Sifat kelunakan segera lenyap dari hatinya dan merah kedua matanya, kemudian bertindak keras terhadap kejahatan atau kemungkaran yang diketahuinya. Beliau berani menolak kedudukan yang diberikan oleh kepala negara, berani menolak pangkat yang ditawarkan oleh pihak penguasa waktu itu, dan tidak sanggup menerima hadiah dari pemerintah berupa apapun juga. Hingga
Karenanya beliau ditangkap dan ditahan dalam penjara, dipukul, didera, dan dianiaya, dipenjara sampai menyebabkan kematiannya. Yang demikian itu karena beliau seorang pemberani dalam menegakkan kebenaran yang diyakininya. Suatu hari, Gubernur Irak Yazid bin Amr menawarkan jabatan qadi kepada Imam Hanafi, tetapi beliau menolaknya. Tentu saja sang gubernur tersinggung dan kurang senang. Perasaan kurang senang itu menumbuhkan rasa curiga. Oleh sebab itu, segala gerak-gerik Imam Hanafi diamat-amati. Kemudian pada suatu hari beliau diberi ancaman hukum cambuk atau penjara manakala masih juga menolak tawaran itu. Sewaktu mendengar ancaman tersebut, Imam Hanafi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menduduki jabatan yang itu, sekalipun aku sampai dibunuh karenanya." Akibat penolakan tersebut, Imam Hanafi dimasukkan penjara dan dicambuk sebanyak 110 kali. Sekalipun demikian, beliau tetap bersikeras pada pendirian semula. Ketika keluar penjara, tampak di wajahnya bengkak-bengkak bekas cambukan. Hukuman cambuk itu memang semacam hukuman yang hina. Gubernur sengaja hendak menghinakan diri beliau yang sebenarnya mulia itu. Hukuman itu oleh Imam Hanafi disambut dengan penuh kesabaran, serta dengan suara bersemangat beliau berkata, "Hukuman dunia dengan cemeti masih lebih baik dan lebih ringan bagiku ketimbang cemeti di akhirat nanti." Demikian hal ihwal sang imam tatkala menghadapi ujian berat pada pertama kali. Padahal beliau sudah berusia agak lanjut, kurang lebih 50 tahun. Imam Abu Hanifah di usia itu sempat menyaksikan peralihan kekuasaan negara dari tangan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah. Sebagai kepala negara pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Sesudah itu digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, saudara muda dari khalifah sendiri. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far, Imam Abu Hanifah mendapat panggilan ke Baghdad. Sesampai di istana, beliau ditunjuk dan diangkat menjadi hakim atau qadi kerajaan di Baghdad. Waktu itu Abu Ja'far bersumpah bahwa Imam Hanafi harus menerima jabatan itu. Tawaran jabatan setinggi itu beliau tolak dan bersumpah tidak akan sanggup mengerjakannya. Di tengah pertemuan ada seorang yang pernah menjadi santrinya dan sekarang menjadi pegawai kerajaan. Tiba-tiba memberanikan diri berkata kepada beliau, "Apakah guru akan tetap menolak kehendak Baginda? Padahal Baginda telah bersumpah akan memberikan kedudukan tinggi kepada guru." Imam Hanafi dengan tegas menjawab, "Amirul Mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar kifarat sumpah saya." Oleh karena tetap menolak pengangkatan itu, maka sebagai ganjarannya Imam Abu Hanifah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Baghdad. Suatu hari ia dipanggil menghadap istana. Abu Ja'far berkata, "Adakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?" Jawabnya, "Tenang, semoga Allah
memperbaiki Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, takutlah engkau kepada Allah dan janganlah engkau bersekutu dalam kepercayaan engkau dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah, saya bukanlah orang yang bisa dipercaya di waktu tenang. Maka bagaimana mungkin saya menjadi orang yang bisa dipercaya di waktu marah? Sungguh, saya tidak sepatutnya diberi jabatan yang sedemikian itu. Baginda berkata, kamu berdusta karena kamu patut memegang jabatan itu. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Baginda telah menetapkan sendiri bahwa saya seorang pendusta. Jika saya benar, saya telah menyatakan bahwa saya tidak patut menjabat itu. Dan jika saya berdusta, maka bagaimana Baginda akan mengangkat seorang hakim yang berdusta? Di samping itu, saya ini adalah seorang hamba yang dipandang rendah oleh bangsa Arab, dan mereka tidak akan rela diadili oleh seorang golongan hamba seperti saya ini. Amirul Mukminin merasa tak mampu lagi membujuk dan melunakkan ketegaran pendirian sang imam. Maka ia bermaksud memanggil ibunda Imam Abu Hanifah yang waktu itu hidup pada usia sepuh. Sang ibu diperintahkan agar berkenan membujuk anaknya agar menerima jabatan tersebut. Tetapi segala macam bujukan dan daya upaya sang ibu selalu ditolak dengan halus dan keterangan yang sopan. Pada suatu hari, sang ibu berkata, "Wahai Nu'man, anakku yang kucintai, buang dan lemparkan jauh-jauh pengetahuan yang telah engkau punyai ini, melainkan penjara, pukulan cambuk, dan kalung rantai besi." Perkataan yang sedemikian itu hanya dijawab oleh beliau dengan lemah lembut dan senyuman manis. "Oh ibu, jika saya menghendaki akan kemewahan hidup di dunia ini, tentu saya tidak dipukuli dan tidak dipenjarakan. Tetapi saya menghendaki akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan memelihara ilmu pengetahuan yang telah saya dapati. Saya tidak akan memalingkan pengetahuan yang selama ini saya pelihara kepada kebinasaan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala."